Pemirsa, kita masih di Special Report di Year of Greatness 2016 bersama saya Ani Rahmi. Kali ini kita akan membedah tentang tahun 2016 yang dalam penanggalan Tiongkok dilambangkan sebagai tahun monyet unsur api. Dan kita langsung membahasnya bersama ahli Feng Shui Ferry Wong. Ferry Wong, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Saya manggilnya apa nih? Master? Master saja ya. Oke, jadi ini disebutkan bahwa tahunnya adalah tahun monyet. Monyet dan unsurnya api. Karakteristiknya seperti apa? Kita kan gini, Xiao itu kita tentukan sesuai dengan misalnya monyet. Nah, monyet itu kita lihat monyet saja. Nah, dia kan lincah. Kemudian pintar, cerdik. Jadi kita akan diwakili seperti itu di tahun ini. Dan kemudian kita lihat unsurnya api. Nah, berarti kan banyak gejolak api yang dalam kehidupan panas kita. Berarti atau gimana? Panas dan bergejolak. Jadi tahun 2016 itu kita akan diikuti dengan hal-hal yang seperti itu. Bergejolak, dinamis seperti itu. Dan berapi-api. Ya. Oke, ini sepertinya sangat seru ya tahun 2016 nanti kalau dilihat dari karakteristiknya. Iya, penuh dengan gejolak-gejolak dan bisa saja semangat, keberhasilan, bisa juga ya kita lihat api sajalah. Itu paling gampang. Oke, kalau misalnya kita lihat nih, ada perbedaan nggak pebisnis laki-laki dengan pebisnis perempuan, misalnya kayak monyet api betina dengan monyet api jantan gitu, itu ada perbedaannya? Ya, laki perempuan sama aja sih kalau dalam bisnis itu, tetapi gitu. Unsur lahirnya yang menentukan nanti. Lebih ke arah sana? Betul, karena nanti kan seseorang tanggal lahirnya itu bagaimana terhadap tahun monyet api ini. Nah, dengan kedinamisan seperti itu, lalu unsur api, apa saja yang harus diwaspadai di tahun monyet api ini? Nah, tentunya kita perlu sedikit kesabaran ya untuk menghadapi api-api ini. Jadi hanya dengan jiwa besar, sabar yang bisa lebih sukses dalam tahun ini. Perlu kesabaran ekstra lebih atau tidak ikut-ikutan bermain api gitu? Ya tentunya kalau main api pasti kebakar nanti. Gitu ya. Oke. Nah, karakter ini tentu saja akan mewarnai kehidupan kita dalam bernegara. Apakah artinya kehidupan bernegara kita tuh nanti juga akan lebih dinamis dibandingkan dengan tahun 2015 ini? Nah, karena sifatnya monyet ini suka pindah, jadi di dalam bernegara ini banyak orang yang akan pindah-pindah juga seperti monyet itu. Maksudnya pindah apa nih? Loncat-loncatan. Kemudian bisa saja yang dulu mendukung jadi tidak mendukung. Yang tidak mendukung bisa saja jadi mendukung. Ini maksudnya dalam segi politik? Dalam segi politik, ya. Bisa juga dalam bidang ekonomi, usaha, bisa saja begitu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan unsur api ini, kan ada lawannya. Nah, ini lawannya dari monyet api ini apa? Nah, jadi selain Xiao yang berciong ya istilahnya ya, jadi berseberangan itu ada unsur macan. Yang berciong dengan unsur api itu adalah air. Jadi yang perlu diperhatikan adalah orang-orang yang kelahiran unsurnya air. Kemudian juga yang bersiau macan. Nah, apa yang harus diperhatikan mereka yang lahir di siau macan dan juga dengan unsur air? Nah, untuk yang siau macan dan unsurnya air, ini kan monyet. Kemudian api. Ya tentunya kalau airnya tidak pinter-pinter terhadap api ini, airnya bisa memanas dan akhirnya habis. Oke. Kalau misalnya kita lihat ada aura, ada kekuatan positif, tentu saja ada kekuatan negatif juga. Nah, Xiao dan unsur-unsur ini bisa nggak memprediksi misalnya bencana gitu? Nah, untuk Indonesia ini kan lahirnya di Xiao ayam, unsurnya kayu. Nah, kita lihat api terhadap kayu bagaimana. Nah, tentunya ini bisa semakin terbakar. Nah, dengan terbakar ini tentunya fenomena alam yang akan kelihatan misalnya seperti kebakaran hutan. Kemudian bisa saja gunung meletus. Nah, kalau gunung meletus tentunya akan terjadi longsor, bencana alam. Nah, ini yang perlu kita cermati. Di tahun 2016? 2016 ini, ya. Oke, apakah artinya jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 kemarin? Kalau menurut perhitungannya bisa iya. Jadi bisa lebih banyak bencana yang akan terjadi. Oke, dan masyarakat harus berhati-hati khususnya mereka yang tinggal di sekitaran yang berkaitan dengan api itu? Yang berkaitan dengan api tentunya kan di gunung. Kemudian juga kita harus untuk
gelombang tsunami ya. Kita kan nggak tahu meletusnya itu bisa di laut, bisa juga di atas gunung. Nah, kalau terjadi di laut tentunya tsunami ini yang harus kita waspadai. Waduh, berarti di gunung harus hati-hati, di laut juga harus hati-hati. Iya. Harus di mana dong kita? Ya, kita lebih banyak berdamai dengan alam lah. Jadi menjaga alam kita dengan lebih baik lagi. Termasuk juga ramah dengan alam. Betul. Jadi kita jaga alam kita ini tentunya dengan tidak merusak lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, itu tentunya alam itu lebih bersahabat dengan kita. Oke, yang pastinya akan ingin saya gali lebih jauh lagi adalah tentang kehidupan politik Indonesia di tahun Menyet Api nanti akan seperti apa gambarannya? Apakah akan lebih seru dibandingkan dengan tahun 2015 atau justru lebih stabil, lebih tenang gitu? Nanti kita akan diskusikan itu, Master, setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.